wa ta'til ajibatu indama nu'minu innaha saufa ta'ti. Keajaiban itu akan datang ketika kita mengimani, percaya bahwa keajaiban itu akan datang. Itu. Keajaiban itu akan datang. Ketika kita percaya, mengimani, keajaiban itu akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika asfal asfiya'i. Assalamu alaika min rabbis samai. Assalamu alaika Ahmadu ya Habibi. Assalamu alaika ya miskuwati. Assalamu alaika ya aunal gharibi. Assalamu alaika Toha ya Mumajjad. Wa maqsad. Assalamu alaika ya hasanan tafarrad. Jalil. Assalamu alaika ya khairul anami.
salamu alaika ya nuraz zalami. Assalamu alaika ya dal mu'jizati. Assalamu alaika ya hadil hudati. Assalamu alaika ya hasanas sifati. Assalamu maula alaika ya dal mauhibati. Assalamu alaika ya Zainal Milahi. Assalamu maula alaika ya da'il falahi. Assalamu alaika ya al basairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaika ya alil mafakhiri. Assalamu alaikum. Assalamu alaika ya bakran dakhairi. Assalamu alaikum. على المقدم للإمام
على المشفع في القيامة على المضلل بالغمامة على المتواج بالكرامة على الخلافات من تهامة على المباشر بالسلامة على المحمد الرسول على النبي أبي البطول عليك يا وجه الجميل على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاهدين وكذا عمر عليه الصالحين وذو نورين راسنا سكينا وكذاك علي الثاني يقينا وكذا الحسنين خير العالمين السلام على أصحابك أجمعين وآلك كلهم والتابعين وتابعهم وتابع تابعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaddaqat wa ta'ala musirran wa ta'ala subhanaka nasuzana laka ka wastaika ala subhanaka alhamdu tardadu wal tardu ka hamdu wa sallallahu alaihi wasallam fil akhir sallallahu alaihi wasallam hatta tara saradu man ala nasah fil qadiyana wa dana wa sallallahu alaihi Allahumma qina saraswa wa la tajal Allah wa ta'ala ya Allah. Assalamu alaikum ila ijabatil ijabah. ثم قوسنا وفرض الرمال والجامع جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب علمنا ما هجرنا حكمة إلهي تمم النعمة علينا وافقنا لشكر ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإن لا نعول في مهمين على ما بنا ما لا قد لقينا على أحد ولا صبي ولكن إذا ضقت كنت لها قومينا Wassalli ala rasulika kulli hinin Muhammadin Nabi Zakir Amina kada ali wa ashabil kirami wa mawalahum wa tabi'ina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah irhamil mu'minin guna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Ya Allah ya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan salawat assalam qodokot telah kita baca, mudah-mudahan menjadikan wasilah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilanjutkan ke materi pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita menjelaskan masalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan berhenti ketika kita membicarakan masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kemarin kita sudah menjelaskan penting sekali kita mengenal Rasulullah. Karena kenapa? Tak kenal makanya tak sayang. Mau masuk surga itu mahabbah ke Rasulullah. Itu. Nanti kita ukur seberapa derajat, seberapa besar rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti teruslah. Dari cerita kemarin menjelaskan Abu Jahal, Abu Jahalnya. Abu Lahab paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mungkin namanya. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak yang benar-benar khianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga namanya dijadikan sebuah sejarah, diprastastikan. Jadi nanti
dan dia ditulis ya di dalam satu surat. Ya. Surat Al-Lahab ya. Tabat yada lahabi batam. Lahab. Belum yang terkenal bukan anak ada beneran ya. Gitu. Lagi viral itu ya. Langsung. Lain Wahab, Lahab gitu namanya. Gitu. Abdul Uzza. Nah, Abu Jahal setelah kemarin dijelaskan bahwa menyiapkan perangkap dan menggali sumur, menggali lubang supaya Rasulullah terjerumus masuk ke dalam lubang tersebut. Karena Rasulullah diberitakan oleh Jibril bahwa jangan masuk rumahnya, di sana ada jebakan, maka Rasulullah pulang kembali. Setelah itu akhirnya Abu Jahal yang masuk ke dalam lubang tersebut, senjata makan tuan. Sehingga semua anak buah nak cekeronya, semua orang di sana mengulurkan tali tambang, tapi tidak satu pun yang nyampai. Semakin disambung, semakin gak nyampai. Semakin disambung, semakin gak nyampai. Nah, ini termasuk mujizat kanjeng Nabi ya. Makanya Abu Jahal berkata, tidak akan bisa orang yang menolongku kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah salah satu pesuruh Abu Jahal meminta kepada Nabi Muhammad untuk menolong Abu Jahal. Nah, itu termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi yang orang yang akan dikhianati, orang yang niat dibunuh. Nah, kan Abu Jahal niat membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diminta tolong lagi untuk menyelamatkan. Ya, kalau kita gimana? Mun urang kumaha coba yo? Ya. Ya Allah. Itu mujizat, ya, luar biasa. Hatena luar biasa, ya. Akhirnya Rasulullah kembali untuk menolong Abu Jahal. Allah, subhanallah. Orang mata itu muah ditolong jadi steak, paeh sekalinya di ya. Ya. Nah, setelah itu tidak semua ahli bisa menolong. Akhirnya Rasulullah mendekat ke pinggir sumur tersebut dan berbicara ke Abu Jahal. Abu Jahal, jika saya menolong kamu, apakah kamu akan iman kepada Allah dan Rasulnya? Ya, saya akan iman kepada Rasulnya. Oh, siap. Nah, di sanalah mukjizat Rasulullah SAW. Tangannya akhirnya nyampai kepada Abu Jahal, jangan ya. Dan akhirnya diangkatlah Abu Jahal, selamat. Setelah selamat, apa yang dikatakan Abu Jahal? Wah, Muhammad, luar biasa sekali sihirmu ini, ya. Sihir kene baik, itu Abu Jahal. Ya. Nah, kalau kita menyelamatkan seseorang dan setelah seorang itu tidak menepati janji, kumaha kurang? Ya, Allah, eta Abu Jahal ya. Nauzubillah. Mun anu kitu berarti turun Abu Jahal ya. Gitu. Nah, itulah. Tapi mukjizat Rasulullah tidak membalas seperti itu. Hanya mengeluarkan hadis, janganlah menggali sebuah lubang yang berniat untuk menyelaki orang lain. Maksudnya jangan menjurumuskan orang lain. Sesungguhnya menjurumuskan orang lain itu sama dengan menjurumuskan kita sendiri. Jadi kita berbohong kepada orang lain sama dengan berbohong kepada kita mengkhianati orang lain sama dengan kita mengkhianati kita sendiri. Mau kamu mana aja ya? Itu dia kena. Nah, itulah. Nah, yang luar biasa pertanyaan kemarin sambungan. Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat mulia seperti itu. Kenapa alasannya? Nah, ini dibuka di malam ini. Alasannya dulu waktu kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan teman-temannya biasa. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk membawa sebuah teko ya, yang mangkok gitunya. Nah, dan kendi teko kendi emas ya, mangkok emas gitu kan. Itu orang iya tah. Ya. Di mana? Di surga dan diisi dengan air telaga Kausar. Lalu nanti didatangi Rasulullah, dibelah dadanya dan segala macam kan. Nah, kayak kisah berikutnya dijelaskan. Terus.
Nah, setelah itu malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung turun, langsung menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerupai seekor burung dan mengambil Rasulullah SAW ketika bermain dengan teman-temannya. Kagetnya, dibawa langsung ke luhur ke langit. Nah, dibawa langsung dan setelah itu dibawalah ke tempat padang pasir di bawah pohon korma berarti ya. Itu di bawah pohon, di sanalah mulai dibelah dada Rasulullah SAW dengan menggunakan sayap malaikat Jibril. Ya, sayap malaikat Jibril ya. Dibuka. Apa yang dicari? Lain jantung, bukan limpa, ginjal enggak, tapi kenapa hati yang dicari? Nah, karena kenapa? Hati itu ketika hatinya bagus maka bagus semuanya. Ketika hatinya jelek, jelek semua. Makanya nyeri hati itu beda banyak. Gitu, beda. Ayat jadi jantung gitu ya. Gitu. Gitu. Ayat hati tanya hatinya yang diambil, setelah diambil hati tersebut disucikan, dibersihkan dengan menggunakan kendi dan mangkok tersebut disucikan, dibersihkan dengan dengan air telaga Kausar. Salsabila Kausar. Kausarnya? Hah? Salsabila Kausar. Kausarnya. Nah, dan malaikat berkata ketika memang mengeluarkan hati bagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bagian setan. Nah, jadi hati itu dikeluarkan. Marah keluarkan, iri keluarkan, dengki keluarkan, hasud keluarkan, bagian setan kami keluarkan, penyakit hati. Ya, wah, tadi teh goreng sangka keluarkan, naon deui nya. Tukang gibah keluarkan ya. Pokoknya mah penyakit hati kami keluarkan ya. Itu. Nah, jadi yang urusan-urusan dengan setan guys, jangan ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai dibasuh seperti semula dan semua penyakit dimasukkanlah ilmu dan hikmah. Luar biasanya hikmah. Dan malaikat pun berkata, inilah hati yang sudah Allah sucikan dari segala celak atau segala kejelekan. Jadi Rasulullah SAW tak sedikit pun mempunyai tak sedikit pun. Ya, ada orang sedikit kejelekannya, ya gitu. Sedikit-sedikit jelek orang, ya Allah. Nah, ini salah satu. Nah, terus ada lagi mengatakan, itu mah Rasul, tak eta jelek da urang kita, gitu. Eta jelek da urang kita. Eta contoh, gitu Rasul segala macam ya. Gitu. Eta jelek da urang geus mulai keluar ya. Iya keuna, teh eleh bae ya. Iya keuna. Nah, qautus syaitan. Ini adalah bagian setan. Dikeluarkan bagian setan dan dibersihkan dari segala penyakit, dibersihkan dari segala macam penyakit hati, dimasukkan hikmah, ilmu dan hikmah dimasukkan kembali ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti semula ditinggal, lalu dibiarkan tergeletak dan ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Terus
Flashback. Setelah itu akhirnya anak-anak yang bermain dengan Rasulullah SAW laporan kepada Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susu Rasulullah SAW. Ada dua, uh, yang ya Halimatus Sa'diyah. Nah, dan Halimatus Sa'diyah pun kaget ketika mendengar cerita seperti itu, membuka tutup kepalanya, tiungna, ya. Ada tuh, oh, Muhammad kemana, Iceng, mari tong-tong gitu segala macam, ayah baik, ya, iya kena. Nah itu dia kena. Orang lain manuk tinggalin nanya, tukangnya Nabi batu Jibril banyak, dia kena. Nah itulah. Dan setelah mengatakan karena berteriak terdengarlah oleh orang lain, terus baca. Nah, setelah itu terdengar teriakan Siti Halimatus Sa'diyah. Maka masyarakat, kerabat, paman-paman Rasulullah dan keluarga semuanya mendengar itu. Akhirnya dikatakanlah oleh Halimah bahwa Nabi Muhammad itu telah hilang. Diambil burung. Dari sejak itu, maka semua orang itu mulai mencari Rasulullah. Menggunakan kuda dan segala macamnya. Semua wilayah disusuri. Akhirnya ketemulah Rasulullah SAW tepat di bawah pohon tersebut dengan keadaan terlentang dan berkeringat, ya, dan berkeringat luar biasa, sekujur tubuhnya berkeringat. Setelah itu Rasulullah ditanya, apa yang terjadi? Ceritakan. Rasulullah menceritakan hal itu. Semua orang berkata, ini adalah semua orang kaget, takjub, kaget dari kejadian tersebut. Dan ini adalah hal syai'in ajib. Ini adalah sesuatu hal yang ajib, sesuatu hal yang ajaib, sesuatu hal yang aneh. Kejadian seperti itu karena tidak semua orang, tidak semua orang, hanya Rasulullah SAW yang seperti itu. Nah, jadi alhasil Rasulullah memang orang pilihan, yaitu yang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalui Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ya, arek coba, arek. Ya, mereka belah dadan arek. Ya. Bisa baik itu ke Jibril yang maksud saja. Dia kena yang jadi sulit tadi itulah. Jadi bagian-bagian hati yang jelek, bagian-bagian penyakit hati dihilangkan dan diganti oleh ilmu dan hikmah. Makanya luar biasa. Wajarlah Rasulullah mempunyai akhlak yang luar biasa. Itu jadi panutan untuk kita semua. Sorry toleran untuk kita semua. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Terus. Udah. Cerita berikutnya. Mukjizat Rasulullah berikutnya. Berkaitan dengan Abu Jahal nih, Pak. Ya. Berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal pada waktu itu mendatangi paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Nah, kita sedikit mengenal keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mempunyai bapak. Siapa bapaknya? Abdullah.
Abdullah. Abdullah mempunyai bapak siapa bapaknya? Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib dengan Abdul Muthalib beda. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Banyak sedikit. Nah, setik 5 pemajikan lagi. Ya, begitu ya. dari 5 istri. Ya, dia kena. Jadi lagi lah banyak. Nah, setelah itu Abu Muthalib itu termasuk dari pemimpin Quraisy. Kafilah golongan mulia di daerah sana. Jadi cek orang mah atau nanti ketua anak kita, presiden menurut ada mah gitunya. Nah, raja gitu kan. Nah, Abu Muthalib mempunyai 5-10 orang anak. Salah satunya yaitu Abdullah yang soleh luar biasa. Ada lagi anaknya jadi Abu Muthalib. Abu Muthalib berarti paman Rasulullah kan. Abu Thalib. Ada lagi Sayyidina Hamzah, ya. Itu. Anu pangjatna saha? Abu Lahab eta, ya. Abu Lahab saruha, ya. Itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab jahat? Karena Abu Lahab itu mempunyai seorang istri, wa mur'atuhu hammalatul hatab. Jamilah namanya, yaitu salah satu anak putri dari kerajaan Bani Umayyah, tapi tidak mempunyai anak, makanya dihasut. Eleh ke pemajikan di bae sebab nama eta pemajikan di bae ya eta jodoh telah akhirnya cilaka kan gitu. Nah itu lagi ayat berarti nya gitu. Maka Rasul Abu Jahal itu memang luar biasa. Abu Lahab itu memang dari mulai dilahirkan dan sampai meninggalnya memang tobat-tobat ya temannya. Gitu bae ya dikeun makana konan beh ang parah-parahna sampai aya di Quran eta ya Allah. Nah, kisahnya panjang lah berdiskusi namanya. Intinya dari mulai pertama dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dicari oleh Abu Lahab. Abu Lahab. Barang siapa yang bisa menemukan seorang anak yang ada tanda di tonggong ya, ada tanda Rasul makanya maka akan diberikan hadiah. Pertama istiteangan ya. Wow, lahir bayi. Atau diselamatkan. Terus warung dan segala macam sudah banyak lah. Ya, luar biasa lah. Jahat luar biasa bukan nama. Gitu. Nah, jadi ini Abu Jahal ini mendatangi seorang paman. Jadi orang yang dipercaya setelah Abu Muthalib meninggal. Nah, luar biasa. Kenapa Abu Jahal? Kenapa Abu Thalib yang dipercaya untuk mendampingi Rasulullah? Nah, ketika Rasulullah ketika Rasulullah SAW masih kecil, dulu Siti Aminah tidak mempunyai air susu ASI. Maka otomatis mencari yang siap menyusui. Kebetulan hari itu menyusui adalah Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Suwaibah itu amatnya, hamba sahaya perempuan amatnya Jamilah. Jamilah itu amatnya Jamilah, istrinya Abu Lahab. Nah, disusuin lah, tapi tanpa izin. Setelah ketahuan, akhirnya Abu Lahab marah dan mendatangi rumah Siti Aminah untuk menjemput Suwaibah. Suwaibah pulang, jangan menyusui lagi. Padahal kenyusu kene langsung dibahas. Ya, akhirnya terdengarlah oleh bapaknya yaitu Abul Muthalib. Didatangilah. Lahab. Kabina-bina teuing dia kalau serangan bae ge. Ieu cek urang teh mah kitu. Kabina-bina teuing. Kebangetan ya. Maksudnya dalam artian itu kan keponakan kamu. Dan Suwaibah itu adalah amat kamu. Wajarlah untuk itu bukan amat saya, Pak. Amat istri saya. Allah. Ini ya. Dikena. Lah, jangan banyak cincong. Sekarang kamu mau gimana? Datang istrinya. Nah, bila perlu saya beli. Kalau tidak bisa minta, saya beli.
Bukan susunya, dengan amat-amat yang saya beli. Istri datang. Jangankan diminta, dijual pun kami takkan jual. Ya Allah. Ya, bapak ke anak gitu das pada nomor gitu. Nah, ya udah dan mana salah satu jahatnya? Rasulullah Suwaibah, ketika umur berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun atau berapa tahun lah masih 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 muda lah. Ini kan harus menembus memerdekakan Suwaibah dengan bayaran 2 kali lipat. Ya, mereka itu mahal, ya. Iya kan. Dan Rasulullah menyanggupi. Mamang sorangan, ya Allah, ayeuna gitunya. Iya kan. Makanya ketika terakhir Abdullah Abu Muthalib ya, Abu Muthalib mau meninggal dunia. Akhirnya Abu Lahab mempunyai rencana baru untuk mendekati supaya ngabagiran gitu, mendekati supaya mendapatkan hak asuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Datanglah membawa semua makanan. Ketika sakit, bapak gering bawa ke darah, susu dibawa, iya segala macam. Tapi Abu Lahab menolak semua itu. Abu Muthalib menolak supaya itu diberi susu. Nggak mau susu, diberi enggak tahanan dia mah nyogok nyata dia kira dia kena akhirnya terus ya akhirnya ketika itu jangankan menatapnya ketika mau cium tangan pun ditarik tangannya. Nah, makanya bermohon ini saya akan merawat Muhammad ya itu alasannya. Tapi memang tidak percaya. Karena kenapa? Tiba lagi segitu sih sama jahatnya. Iya kena. Nah, akhirnya dipanggillah Abu Thalib. Abu Thalib dipanggil. Dia dapat awas ya, gitu ya. Abu Thalib. Langsunglah dipegangkan tangannya dengan tangan Rasulullah. Saya titipkan, saya amanahkan, tolong jaga, rawat seperti menjaga anak. Nah, makanya setelah peninggalan Abu Thalib pamannya Rasulullah yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi. Abu Jahal ngejel curug beresnya dia kena curug dia Abu Lahabnya gitu Abu Lahab nah gitu. Nah itu makanya kisah Abu Jahal ini mendatangi kepada Abu Thalib. Nah itu berarti itu yang dipercayain. Apa yang didatangi Abu Thalib yang ditanyakan Abu Jahal? Abu Thalib pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu mempunyai seorang anak atau jelas keponakan ya, mempunyai seorang keponakan. Nah, yang dia itu mengajarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan nenek moyang kita. Itu kalau orang banget ente, ya. Bahkan menghina Tuhan-Tuhan kita. Nah, dulu jadi haji itu bukan ketika ada ibadah haji itu bukan hanya pas zaman Rasulullah, ketika zaman Nabi Ibrahim sudah ada Ka'bah itu, ya kan? Dan semua orang beribadah di sana, tapi beda ibadahnya. Ibadahnya karena berhala ya. Di Ka'bah itu ada sekeliling Ka'bah itu kurang lebih dulu itu katanya ada sekitar 360 berhala yang dipasang. Oh, tetap ibadah di Ka'bah tapi ada berhala. Nah, makanya seperti itulah ketika Rasul lahir kan berhala hancur-hancur semuanya. Nah, dan bahkan keponakanmu menghina Tuhan-Tuhan kami. Lata ujak manat kata kan iya nak sesepuh eta gedung nah iya kena lata ujak manat. Nah, seperti inilah kalau memang selalu ada pertentangan maka tidak akan beres masalah ini. Nah, jadi badami lah. Kalau memang mau damai, ikuti seperti kami sebenarnya. Yes, kumakolot mai, ya. Wakolot hi sebenarnya. Cekolot gitu beres, ya. Tapi kalau memang terlalu bertentang, tidak ada lagi yang tersisa kecuali pedang. Berarti ada pilihan. Kalau mengikuti berarti aman. Kalau tidak mengikuti berarti perang. Nah, baik ya. Terus
Terus, datangkanlah. Terus. Nah, terus. Setelah ada percekcokan, akhirnya Abu Thalib menyuruh duduk untuk menyabari. Duduk. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Ngobrol segala macam. Akhir gancang cerita lah. Singkat ceritanya, dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipanggil, duduk dan seperti itu. Ada perkataan, jika memang yang didakwahkan itu benar, otomatis datangkanlah sebuah hujah, datangkan sebuah argumen, datangkanlah sebuah mujizatnya yang supaya bisa kami meyakini itu. Nah, Abu Thalib mengatakan kepada keponakannya, gimana Muhammad? Itu. Nabi Muhammad menjawab, tuan-tuan, bapak-bapak, ingin hujah, ingin mukjizat seperti apa? Gitu lah. Luar biasanya. Nah, itulah. Memang mereka ingin mencari sebuah lagi kebenaran itu mah, ngolok-olok namanya. Terus kan. Nah, terus. Nah, setelah itu apa permintaan mereka? Permintaan mereka, di rumah Abu Thalib itu ada batu besar. Batu besar. Mereka meminta di dalam batu besar itu supaya terbelah dan keluar pohon yang menjulang ke langit dan menjadi dua cabang, satu ke timur, satu ke barat. Mantap tuh, ya. Satu ke timur dan satu ke barat. Itu permintaan mereka. Dalam beberapa waktu Rasulullah mulai munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, turun Jibril. Orang doa turun naon? Ya, ya Allah. Yang turun Jibril turunannya itu. Kata Jibril, ya Habiballah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Allah sudah menyiapkan. Di dalam batu itu ada di rongga-rongganya ada benih pohon yang memang sudah disiapkan dari zaman ajali. Karena mereka akan menanyakan seperti itu, akan meminta seperti itu. Akhirnya Rasulullah setelah berdoa mengisyarahkan tangannya, cutnya, belah batu, batu terbelah. Ketika batu terbelah, benar sesuai yang diinginkan. Keluarlah pohon menjulang ke atas langit dan mempunyai dua cabang. Cabang pertama ke timur dan cabang yang kedua ke barat. Sesuai apa yang diinginkan mereka. Apakah setelah itu mereka iman? Nah, terus kedengeran. Ya, terus.
Setelah itu Quraisy tersebut yang dipimpin Abu Jahal berkata, kami tidak belum tidak akan beriman sebelum kamu membalikan kembali pohon ke dalam batu dan batu seperti semula. Nah, kami akan beriman. Nah, setelah itu Rasul menjawab, berdoa dan ada gitu, doa darimu kata Allah. Mulai berkata Jibril, ijabah dariku kata Allah. Nah, doa. Ya, Rasul, ya, doa Rasul langsung dijabah seperti semula. Setelah seperti semula, yang pohon yang dua cabang menjadi satu lagi, terus masuk lagi ke dalam, turun lagi, masuk lagi ke dalam batu-batu seperti utuh seperti semula. Apa yang mereka katakan? Mereka bangkit semua dan bergumam berkata, sihir yang luar biasa, luar biasa. Belajar di mana ya? Dia kena, duk itu kena ya. Dia kena itu memang seperti itu. Sudah diberikan bukti tetap tidak beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Berarti kan teu asate nanya. Itu teu asate nanya. Ieu kan aya teh kitu ayeuna atau apa? Loh, banyak bukti ya. Gitu. Makanya seperti itu. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat lain. Amrul khariqul adawat, ya kan? Satu perkara. Nah, ketika berbicarakan mukjizat itu banyak sekali ya. Terus dari ya terus baca. Ya, sepintas selanya masuk waktu nak. Terus baca lah. Artinya nah, berarti dari beberapa penjelasan kita mengenal Rasulullah SAW yang harus kita tanamkan adalah rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kupas. Ada mahabbah, cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Hah? Cinta dan cinta. Mahabbah bahasa Arab. Cinta bahasa Sunda naon? Karunya nyaah. Kita ukur seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tadi itu nanti akan dijelaskan nanti di depan lah kecintaan Rasulullah. Ada salah satu budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari, 2 hari tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perjalanan dan segala macamnya. Pada kesempatan kita ketika bertemu lagi, Rasulullah kaget menanyakan, kamu kenapa? Sakit atau gimana? Gitu kan? Nah, saya tidak sakit. Badannya menjadi kurus, ya, wajahnya kusam. Karena kenapa? Karena tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi sampai gitu, ya, gitu. Nah, itu. Nah, tos, lo kada terus sama. Jadi mana salah satu bentuk kecintaan Rasulullah. Jadi salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah itu dengan memperbanyak membaca sholat. Salah satu. Nah, bentuk cinta maki seperti seorang cintanya ibu kepada anak. Itu kan luar biasa. Sulit untuk dipisahkan. Ya, tadi itu kan seorang ibu akan berkorban jiwa, raga, tenaga, bahkan nyawa untuk anak itu. Nah, cinta itu anak. Nah, orang ke Rasulullah. Ya, kakak minta ibu 200.000 ke dieur ya. Jadi kena ngomong hayang menang di umat nah itulah.
Nah, jadi akan mengorbankan segalanya untuk yang dicintai. Nah, itu. Makanya seperti itulah rasa bentuknya. Nanti dibahas lah mencintai. Sedangkan ketika mencintai kepada Allah dan Rasulnya itu pasti akan. Nanti kan patokan taat itu taat. Laki-laki taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, Ini tuh. Enggak ya oleh karena ya. Iya kena, oleh tambahannya. Iya kena. Kalau seorang wanita kepada Allah, Rasul, suami, ya kan? Itu, iya kena. Mun boga suami ya. Itu dia kena. Mun teu atuh ka orang tua. Ya, iya kena. Ada lelaki tetap baik gitu bae lelaki mah nya. Tetap banyak. Nah, jadi seorang rasa mahabbah itu cinta itu kan di dalam hati dah orang biasa. Berani berkorban, ya, berani berkorban untuk segala-galanya demi seseorang yang dicintai. Ya kan? Wujud yang kita lihat cinta itu dari cintanya seorang ibu kepada benar tuh. Pindah kan ke Rasul kita model gitu lah. Contohnya ya Allah ya. Iya kena. Apakah kan nah, jadi ibaratnya lah, namun itu kan mahabbah ya. Nah, kita cinta memberikan nafkah ke keluarga 100.000 atau ke Rasul atau 200.000. Sodakokeun dah. Iya, ya. Makanya seperti itu ya. Karena di dalam mahabbah itu kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya ada sebuah kisah nanti di depan kita bahas sepintas saja. Dulu salah satu sahabat yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di akhir hayat, sahabat tersebut menikah dan mempunyai anak perempuan. Orang sahabat tersebut ya menyayangi, mencintai anak tersebut. Jadi singkat cerita, sahabat tersebut bermimpi bahwa telah terjadi hari kiamat datang dan mulai panji-panji berdirikan. Ada salah satu bendera yang di sana adalah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah golongan yang mencari Allah dan Rasul, dan sahabat orang tersebut ada di golongan tersebut. Alhamdulillah. Tapi beberapa saat kemudian orang tersebut dikeluarkan dari golongan tersebut. Protes ke malaikat. Kenapa malaikat? Saya dikeluarkan dari golongan ini. Padahal saya dulu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, betul kamu dulu mencintai Allah dan Rasul sebelum mempunyai anak perempuan. Iya. Setelah mempunyai anak, kamu lebih cinta kepada anakmu daripada kepada Allah dan Rasul. Allah luar biasa. Nah, maka dari sana, dari mimpi tersebut dia langsung berdoa, ya Allah, seandainya anak perempuanku menjadi penghalang cintaku kepadamu, maka hilangkanlah penghalang tersebut. Hilangkan. Akhirnya dia terbangun dan mendengar suara di luar. Ada jeritan tangis yang luar biasa. Ternyata anaknya itu jatuh dari atas sampai meninggal. Apa jawabannya? Alhamdulillah Allah telah menghilangkan halangan tersebutnya. Luar biasanya. Iya kena. Menurut aku mah ya itu. Makanya itulah. Jadi bahasa cinta itu, bahasa mahabbah itu kalau dibandingkan dengan yang di lain atau jauh masih jauh, coba ya bayangin orangnya itu. Kamu cinta ke Rasulullah, cinta belah mana nak? Ya, itu. Makanya dari tema salawat seberapa kali? Ya. Nah, itulah. Makanya kenapa kita harus paham? Kenapa kita harus tahu? Tak kenal makanya kenapa? Memahami siapa susunan nasab Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah, supaya kita memang timbul rasa sayang, cinta, mengganggu ya kan? Mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena malah zaman ulun bukan terhadap baik makanya sebenarnya iya kena. Makanya itulah supaya ada rasa Rasul itu luar biasa. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa ya itu. Makanya kenapa ketika cerita itu menjadi hikmah, ketika dia hikmah menjadikan pelajaran untuk kita. Jadi kan gini, hikmah itu kan nasihat itu. Nah, ada kisah lagi tuh sahabat itu
ada membongkar kuburan, ribuan kuburan dibongkar dan membawa tongkat. Ketika tongkat itu ditusukkan ke telinga, nembus ke telinga ke kanan, tembus ke telinga kiri, maka tengkorak itu akan dibuang. Dan ketika satu tengkorak ditusukkan kepada telinganya, ternyata tidak nembus sama sekali dan tengkorak itu akan dibuang. Ketiga, ketika tongkat tersebut ditusukkan ke telinga, ternyata yang menembus kepada otak, tengkorak tersebut diambil, dicium dan dimuliakan, disimpan di tempat yang mulia. Artinya kenapa? Ketika tengkorak itu menembus dari telinga kanan ke kiri, berarti orang tersebut pas waktu hidupnya sering menerima nasihat, cuma masuk kanan keluar kiri. Manfaatan. Oh, dosanya masalahnya baik. Itu benar, itu benar gitu baiknya. Iya kena. Ayo nanti kitanya, orang kitanya dia kena. Benar. Dia kena. Makanya tidak ada akan ada hasil enggak ketika nasihat seperti itu? Atau malah hasil, tidak akan efek. Walau maupun beberapa hari, beberapa tahun segala macam, itu tidak akan hasil, soalnya tidak dikerjakan. Benar tidak? Dia kena. Ketika sesuatu dikerjakan pasti akan ada hasil. Ada yang kedua, nasihat mempatung mental. Tadi tanya, dia kena lebih jauh air, gitu kan? Itu lebih parah. Kenapa ternyata yang ketiga itu akhirnya ke otak? Maksudnya ketika menerima nasihat itu masuk ke otak, dipikirkan dan diamalkan, dan itulah yang orang-orang yang akan beruntung, akan berhasil. Ya, gitu. Paham tuh? Contoh gampang nasihat. Ternyata maca kodokotnya. Sholat kodokot. Bisa puasa ancan. Nah, eta baik kan eta. Ya, dia kena. Sehari maca seberapa kali? Alhamdulillah. Dua berpikiran lamun teu ka dieu, lamun teu mental ya, gitu. Ya, itulah makanya luar biasa. Ari kahayang gede kahayangnya di kena. Kahayang gede kalau nah itulah. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tidak menerima nasihat. Ketika kita tidak menerima nasihat akan menjadi qaswatun qalbitias hatena. Gitu ya, dikeuna. Maka ketika eta penyakit hati bisi kudu dibelek hatena. Ya, bisa hatena. Karena kenapa lah? Gitu. Karena kenapa kita belajar tadi mukjizat, keajaiban. Keajaiban itu kan terjadi. Keajaiban itu memang ada, ya kan? Karena kenapa? Bagi orang yang meyakini, ya. Bagi orang yang meyakini, lamun teu yakin, mah atuh mulai ya. Harus untuk meyakini, ya. Orang yakin teu? Nah, eta begitu yakin aja masalahna. Ya. Keajaiban ada enggak? Sampai detik ini ada enggak keajaiban? Ya. Bener teu? Ya. Itu dia kena. Ngan orangnya teu yakin. Kaidah mengatakan wa ta'til ajibatu indama nu'minu innaha saufa ta'ti. Keajaiban itu akan datang ketika kita mengimani, percaya bahwa keajaiban itu akan datang. Itu. Keajaiban itu akan datang. Ketika kita percaya, mengimani, keajaiban itu akan datang. Kita iman tuh. Gitu. Berarti keajaiban ada kan? Ada ya. Itu. Kita selalu menentang. Eta masih itu, aing mah henteu. Gitu. Nah, eta pan penyakit hate. Eta mah rasul ya aing. Tuh. Ya. Iya kena itulah salah satu penyakit hati. Naon beda da jeung Abu Jahal. Ya. Geus nah, seperti seseorang nih, contoh, seseorang mengamalkan sedekah, contoh kan, mengamalkan sholawat. Akhirnya seorang tersebut hasil hajatnya, wasilahnya mengamal sedekah atau sholawat dan segala macamnya. Nah, didengar Rasul ini, eta mah itu Abu Jahal berarti nya. Eta sihir ti mana bisa teh mah teh hebat. Ya naudzubillah ternyata. Abu Jahal tapi pemikirannya kan ideologinya masih ada. Ya kena naudzubillah. Nah, itu. Nah itu. Jadi tidak menerima sebuah keajaiban. Ya kan? Yang mukjizat lama. Kita sering nggak melihat seseorang mendapatkan keajaiban? Sering. Tapi kan nyeneh kita akhirnya kan?
Si itu mah wajar si eta mah. Aing mah lain deui. Lain deui aing mah. Lain aing mah. Gitu dah. Ieu keuna. Si itu ge bisa, itu bisa. Urang teu bisa. Jadi ieu keuna. Terus asal itu mah bapana itu nya. Gitu kan itu wae. Si itu mah lalaki, aing laki sama sarua lalakinya. Ieu keuna. Si itu mah kolot ya, itu mah kora aja. Itu akan selalu timbul alasan. Berarti ketika seperti itu, eta pemikiran tadi teh kan ada seseorang yang, percaya dengan keajaiban tersebut, dengan ilmunya, mengetahui ilmunya, hukum dan segala macam, akhirnya percaya dengan keajaiban tersebut, ilmu yakin, ya kan. Terus ada dengan, ainul yakin, melihat keajaiban tersebut, sudah melihat kenyataannya dan akhirnya dia percaya, karena sedang melihat buktinya, akhirnya, orang tersebut yakin dan percaya, ainul yakin. Terus ada hakul yakin, dia tidak pernah melihat. Dia tidak tahu ilmunya, tapi dia benar-benar yakin dengan keajaiban tersebut. Itu parah teh yakin-yakin, ya. Tadi teh ya, ilmuna geus aya, buktina geus aya, segala macam. Jawabna, itu mah batur, aing mah lain deui. Ya, ya, gitu. Bener tuh. Makanya itu, naudzubillah sama naudzubillah-nya. Gitu. Makanya kenapa? Keajaiban itu pasti datang bagi orang yang iman, mengimani, percaya bahwa keajaiban itu akan datang. Naon bahasana saeutikna? Ayat kursi dibaca untuk mengusir setan. Datang ke kuburan lompat keneh bae. Jadi geuna. Ah, padahal ucing jong. Naon? Imana tane ya? Iya kan, tidak percaya. Gitu. Ya, gitu. Nah, makanya kenapa khususnya di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama memperbanyak beberapa sholawat, sodako dan segala macamnya supaya menimbulkan rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak aku umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal wallahu alam. Alhamdulillah.